rame banget sate kangkung. Lagi viral sate kangkung. Emang seenak itu ya sate kangkung? Jadi penasaran, bikin aja. Langsung kangkungnya aku potong aja karena terlalu panjang. Lalu ditusuk-tusuk begini aja, Kayak bikinnya nggak susah sih. Nah, begini kan. Lanjut dicuci sampai bersih. Nah, bumbunya aku cabai, bawang merah, bawang putih. Tambahin garam dan ketumbar bubuk. Gerus-gerus, lalu tambahin micin, kaldu sapi, dan kecap manis. Lalu gerus-gerus lagi sampai merata. Lelehkan margarin di panggangan. Pangganganku kayaknya kecil dah. Kangkung yang udah ditusuk-tusuk kita panggang dulu sampai semuanya agak layu. Jangan lupa dibolak-balik dan tambahin bumbu. Terus oles-oles sampai merata. Nah, yang ujung gede ini nih guys nih, kita harus panggang bener-bener matang banget. Terus dibolak-balik sampai kelihatan layu dan matang. Nah, mulain matang deh. Aku bikinnya 2 sate aja. Ini kayaknya enak sih karena aromanya menggoda gitu. Aku jadi penasaran karena emang rame banget semuanya pada bikin. Langsung aja mulut mungil menjambretnya. Ih, enak loh ternyata. Pantesan kalau rame banget tuh mereka pada bikin. Karena melihat mereka pada makan tuh enak gitu masa. Jadi aku langsung bikin aja. Gampang kok bikinnya, nggak susah banget gitu. Karena modalnya juga terjangkau, minim guys. Kalau kalian penasaran, bikin aja sih, Ih, itu apaan itu? Kelihatannya enak banget. Oh, molor-molor banget. Oh, cookies. Pakai dodol ya? Ih, pasti enak banget tuh, bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya, Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur. Tambahkan vanila biar nggak bau amis. Masukkan tepung terigu sesuai ukuran. Kasih soda kue dan garam sedikit. Aduk dulu sebentar. Masukkan coklat chips. Lanjut diaduk-aduk sampai merata begini, Ulerin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak. Masukkan dodolnya yang banyak. Biar mulur-mulur gitu, Nah, aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh 1 dipotong jadi 2. Pastikan rapet, jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah, setelah udah 30 menit kita taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah, terus di open sebentar aja sih, guys. Panggang atas bawah, suhu 18. Durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung mateng loh, Hasilnya tuh cakep banget. Bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget, guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh. Karena bener-bener seenak itu, Ih, enak banget itu. Makanan apa itu? Bahannya jagung ya. Dipotong-potong segini. Oh, pantesan bumbunya yang enak-enak. Menggoda tenggorokanku. Langsung bikin aja. Jagung yang udah dikopet-kopet lalu dipotong-potong begini aja. Jadi 1 dibelah jadi 4, Dicuci dulu sampai bersih lalu direbus. Ini aku ngerebusnya sekitar 15 menit aja. Nah, setelah udah matang begini kita ademkan. 6 siung bawang putih kita kepruk-kepruk aja. Dan keju kita parut-parut. Lanjut lelehkan margarin di teflon. Bawang putih yang udah halus tumis. Tambahkan 1 sendok tepung maizena. Susu full cream masuk. Tambahkan kaldu ayam, bubuk cabe, keju lembaran aku pakai 3 pieces. Dan keju yang udah diparut masuk juga. Jagung yang udah belah-belahan matang tadi kita masukin. Digodok aja sampai kuahnya meresap dan mengental. Nah, setelah udah meresap dan mengental kita angkat. Ini tuh aromanya bener-bener semerbak, lezat banget, Nah, guyur-guyurkan kuah keju yang udah mengental itu di atasnya. Ini list daftar makanan yang paling lezat lagi. Bener-bener menggoda ke tenggorokan, kerongkongan, lak-lakan sampai ke ubun-ubun. Dimasukin ke mulut mungil, ke gigit sampai menyentuh ke lidah tuh, guys. Gak bisa dibayangin lezatnya. Dan bener-bener enak. Itu donat ya? Kalau merah begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus, guys. Bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat begitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir.
Nah hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget well. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh well. Enak asli. Apa itu mochi bagus banget ya? Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, well. Tepung ketan putih 200 gram, tambahin 1 sendok susu bubuk, garam sedikit dan susu cair tadi, lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-konsreng hingga berbentuk cenil seperti ini, well. Nah, setelah itu tarik ulur begini aja sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah kita tata rapi dan siap disantap well. Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak. Kayaknya enak banget itu. Makan udang mentah loh difermentasi begini. Menggoda banget, ngiler banget. Bikin aja. Langsung aja aku siapin udangnya well. Ini udangnya gak terlalu jumbo. Bersih-bersihin sungut dan kotorannya. Pokoknya cuci sampai bersih. Dan aku rendam pakai es sama soda biar gak amis. Buah pir kita potong-potong. Daun salam masuk. Jahe, daun bawang, bawang putih, bawang bombay. Yang udah dipotong-potong kita masukkan semua ke wajan. Tambahkan kecap asin dan gula dan air. Direbus 30 menit lah biar rempah-rempahnya luntur. Saring dan ademkan kuahnya. Siapkan boxnya. Capek guys, bad mood. Ini dia. Solusinya adalah ngonsumsi Cimory Bites. Seger plong well. Nah udang kita tata-tata di box. Taburkan dulu irisan cabai-cabean. Taburkan juga irisan bawang bombay. Jeruk lemon yang udah diiris-iris lentang-lentangkan. Lanjut kita tata lagi, tumpuk lagi seperti tadi. Udang, cabai, daun bawang dan jeruk lemon. Tuangkan kuah yang udah diademkan tadi. Nah ini namanya difermentasi kan ya. Nah ntar dimakannya aku inepin dulu. Diinepkan dan hari pertama kita cek dulu. Ini udah 24 jam loh. Ini gimana sih mas, biasa aja loh. Alah jadi bad mood. Daripada bete aku ngonsumsi Cimory Bites. Ini seger plong, menghilangkan rasa bete tadi. Bener-bener enak banget. Makan enak banget loh, ada butir-butiran. Nah ini hari keduanya. Kelihatannya lezat banget masa. Seger banget, menggoda banget. Tata aja dulu di piring. Nah terus kupas-kupasin dulu kan ya. Cocolin ke kuahnya. Masukin ke mulut mungil. Tar dulu, gue tambahin dah kuahnya. Masuk. Gak enak. Buta. Ya ampun, udah capek-capek bikin. Kesel gue sialan. Untung ada Cimory Bites lah yang mengobati bad mood ini. Enak banget. Bener-bener seger dan plong well. Ini namanya goguma pang. Makanan yang lagi viral terbuat dari ubi ungu. Kemarin aku udah bikin tapi ambrol gagal weh. Lumer banget kejunya. Aku langsung bikin lagi aja. Sebenarnya kemarin aku udah berhasil. Cuman pas diangkat tuh jadi ambrol gitu. Dan sekarang bikin lagi memakai adonan. Ini bahannya tepung tapioka, tepung ketan, tepung terigu, susu bubuk, garam sedikit, gula, kasih vanila bubuk sedikit karena ada telurnya. Nah terus aku tambahin butter. Dicampur lagi dengan air hangat sedikit. Terus diaduk-aduk jadi adonan begini well. Pokoknya sampai kalis gitu adonannya. Nah ubi ungu udah matang, tambahin gula 1 sendok aja. Lalu kita becek-becek sampai hancur. Nah kali ini aku pakai kejunya mozzarella well. Cuci tangan lalu kita cetak-cetak. Pokoknya kita bikin bentuk kayak ubi persis gitu. Pertama mozzarella kita tutup dengan ubi. Lalu lapisin lagi dengan adonan tepung. Lalu ditumpuk lagi, dilapisin lagi dengan ubi ungu lagi. Nah pokoknya bentukannya kayak gini lah.
Nah jadi dapatnya 2 guys sama yang kecil karena ubinya sedikit tadi. Lalu kita air fryer lagi biar crispy luarnya. Durasinya kita atur-atur aja dan kita pantau. Nah ini udah matang, luarnya udah crispy well. Kemarin tuh aku pakai keju quick melt, hasilnya emang bagus banget. Cuman gitu guys, dalamnya kayak lembek gitu. Nah ini karena pakai mozzarella jadi mulur begini well. Jujur sih adonan gogu mapangnya emang udah enak banget. Kalau pakai quick melt mungkin lebih enak lagi ya. Kemarin tuh harusnya didiemin aja sampai adem. Tapi ini udah banget well. Keripik kaca terlupakan well. Oh tentu tidak well. Udah 100 abad lamanya. Keripik kaca hampir terlupakan well. Ini tepung tapioka diguyur air banjir aja, dikongsrang-kangsreng aja hingga berbentuk cenil seperti ini well. Lalu dituangkan ke plastik yang udah diolesi minyak. Terus digiles-giles sampai setipis mungkin. Nah setelah udah tipis kita kopet aja plastiknya, dijemur di atap dengan cuaca panasnya yang marong-marong. Nah udah kering kita potong-potong kotak-kotak aja seperti ini aja well. Teteskan minyak di kuali tes, lalu ratakan dengan api kecil aja. Calon keripik kaca digoreng lalu dikongsrang-kangsreng. Udah berbentuk golden brown lalu diangkat. Cabai, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, garam dan lada bubuk lalu kepruk-kepruk. Lanjut teteskan minyak lagi tes. Lanjut bumbu ditumis kongsrang-kangsreng aja sampai bener-bener layu, lalu masukkan keripik kacanya. Lalu kongsrang-kangsreng terus hingga bumbunya menyatu. Nah setelah udah matang begini lalu diangkat. Ini tuh baunya sedap, harum banget guys. Masukin aja ke mulut mungil. Ternyata rasanya masih enak banget weh. Apa itu rumput ya? Bisa dimakan loh. Oh kangkung. Tapi bukan loh. Apa itu ya? Kelihatannya enak banget. Searching. Oh, namanya cuka wakane. Oh, ada aja makanan asal mana ini ya? Ini kayaknya kayak dicampur-campur sushi gitu ya. Ini tuh rumput laut, well. Jadi bentuknya potong-potongan kayak ditumis gitu, well. Terus udah ditaburin wijen gitu. Ini tuh sehat banget loh katanya. Jadi rasanya kayak tumisan gitu, lebih ke acar. Kayak acar sayuran gitu guys. Tapi lumayan enak sih. Ini enaknya makan dicampur pakai apa ya? Apa hanya pakai sushi doang gitu guys? Tomat digorengin itu bikin apaan ya? Tadi bumbunya apaan? Dikopet-kopet. Oh dibejek-bejek. Ditaruh bumbu apaan lagi tuh? Ceplokin telur juga. Itu mah enak banget. Bakwan disobek. Jadi lapar. Makannya imut amat itu. Bikin aja. Cabai merah, bawang bombay, iris-iris, mozzarella, parut-parut. Tomat digoreng cara begini. Masukin cabai merah dan bawang bombay. Lanjut ditutup, biarkan tomatnya matang. Menggunakan api kecil dulu. Tomat udah matang, kopet-kopet kulitnya, well. Lanjut tomat dibejak-bejak begini. Sampai hancur baur begini, well. Masukin cabai bubuk dan bawang putih bubuk. Garam dan penyedap rasa jadi satu. Masukkan juga mozzarellanya. Aduk-aduk, ceplokin 2 telur. Karena emang pancinya kecil, guys. Jadi telurnya 2 aja. Tutup, biarkan telurnya matang. Setelah udah matang, taburkan daun bawang, well. Nah, aku udah siapin bakwannya. Coelkan ke sambelnya. Langsung masukin aja ke mulut mungil. Enak sih, tapi kayak lebih ke asem gitu. Tapi sedap banget, well. Sekarang coba telurnya. Enak.